everyone, welcome back to my lens. Masih di serial populer dan kali ini aku masih mau ngajakin teman-teman untuk santai-santai dulu sebelum kita masuk ke serial yang lebih berat. Dan aku masih mau mereview sebuah buku yang genrenya fiksi. Nah, aku mau nge-review sebuah buku yang sangat-sangat inspiratif, karya J.S. Kyren, Jenderal Kata-Kata, Cile, yang judulnya Kami Bukan Sarjana Kertas. Mungkin teman-teman juga belum lama ini ngelihat buku ini di toko buku ya, karena buku ini masih baru dan masih hits banget. Dan buku ini bercerita tentang kehidupan sekelompok mahasiswa. Karena minggu lalu kita juga baru habis ngobrol sama salah satu sobat Mylens yang baru mau masuk kuliah ya. Jadi aku terusin aja, kita ngomongin soal kehidupan di kampus. Tapi tenang aja teman-teman, jangan bayangkan buku ini tuh buku yang klise tentang orang-orang yang meraih mimpinya kemudian berhasil from zero to hero. Enggak, karena bahkan buku ini bercerita bukan tentang kehidupan di kampus yang bergengsi, tapi di kampus yang kita mungkin sering bilang nerima mahasiswa sisaan. Dan di dalam buku inilah ada banyak cerita menarik, inspiratif, realistis, dekat dengan kehidupan tentang gimana kisah mereka. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pernah ngalamin kuliah karena nggak punya pilihan lain, atau ngerasa salah masuk jurusan, atau mungkin pernah ngerasa dipaksa untuk masuk jurusan tertentu sama orang tuanya, kalian akan ngerasa relate dengan isi dari buku ini. Oke, aku udah gak sabar banget juga untuk nge-review buku ini. Langsung aja kita saksikan sama-sama yuk, because reading can change your life. Kami Bukan Sarjana Kertas adalah novel karya J.S. Kyren, sang jenderal kata-kata yang dikagumi banyak anak muda karena kemampuannya membahasakan ungkapan-ungkapan hati yang dalam dan membangun kisah dari realita. Dalam karyanya ini, Kyren berkisah tentang sekelompok mahasiswa yang saling mengenal karena sama-sama berjuang di kampus UDEL, kampus yang jauh dari kata bergengsi dan terkenal dipenuhi oleh mahasiswa hampir putus harapan karena hidup segan, kuliah tak mampu. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda dan berjuang untuk mengalahkan musuh-musuh yang berbeda juga. Ogi, mahasiswa ogah-ogahan yang sejak awal memang masuk kuliah karena dorongan orang tuanya dengan harapan dapat mengubah nasib dan menaikkan derajat keluarga besar di mana tak ada satupun yang bergelar sarjana, harus menerima kenyataan pahit bahwa biaya kuliah yang dipinjam dengan jaminan bengkel ayahnya hanya bisa dibayar dengan IP di bawah standar. Ranjau, mahasiswa ambisius yang punya tekad besar untuk berprestasi di kampus dan lulus hanya dalam waktu 3,5 tahun demi bisa bekerja di perusahaan bergengsi, juga diperhadapkan pada tantangan bahwa untuk bisa bertahan di dunia kerja, ijazah saja tidak cukup. Arko, mahasiswa perantau yang terkesan menikmati perkuliahan sambil bekerja sebagai fotografer, juga sebenarnya sedang bertaruh besar demi masa depan keluarganya. Ayahnya sudah lama meninggal dan ibunya hanya petani serabutan di kampung, yang letaknya ada di ujung Sumatera. Ia dikuliahkan oleh pamannya yang adalah supir bus antar provinsi. Tanpa mengambil kerja sambilan sebagai fotografer, Arko tidak akan bertahan. Juga Juisa yang ayahnya hanya bekerja sebagai pengemudi ojol dan kesulitan membayar biaya kuliahnya. Sania, yang bakat dan impiannya menjadi diva ditentang habis-habisan oleh orang tuanya, dan Gala, anak pengusaha sukses yang sejak kecil harus menerima pahitnya mengemban ekspektasi keluarga dan rasa kesepian karena tidak memiliki teman. Semuanya bertemu dalam kelas Bulira, dosen muda nan jenius yang ternyata adalah anak pemilik yayasan yang membiayai kampus UDEL. Dari Bulira lah para mahasiswa itu belajar untuk tetap bertahan di tengah kerasnya kehidupan, serta memahami arti persahabatan. Ada banyak kata-kata Bulira yang dijadikan potongan quote dalam buku ini. Misalnya tentang menjadi anjing yang setia untuk mimpi-mimpi kita. Waktu itu Bulira membawa 2 ekor anjing German Shepherd yang sangat garang tetapi sekaligus sangat penurut. Anjing-anjing itu ditugaskan berjalan berkeliling memanggul kotak untuk diisi kertas bertuliskan impian para mahasiswa konselingnya.
Sembari menunggu mereka mengumpulkan, Bu Lira berujar, "Jadilah anjing yang setia, anjing yang selalu menyalak untuk impian kalian, untuk impian teman-teman kalian. Membantu orang menghidupkan mimpinya akan membantu kita sendiri pula kelak. Seperti anjing, ada saat untuk menyalak, ada saat untuk jinak. Ingat, setia pada impian." Kisah perjuangan para mahasiswa ini tidak hanya terjadi di dalam kelas, melainkan juga di luar bangku perkuliahan. Semuanya mengantar mereka menemukan diri masing-masing dan membangun kehidupan. Takdir menjadi seperti bola liar yang menggiring mereka menuju masa depan. Pergerakannya tidak pernah bisa ditebak. Ogi, yang baru saja menemukan semangat selepas mendengar kisah hidup larva kecoa Madagaskar yang tidak berubah jadi indah seperti kupu-kupu, tetapi bermetamorfosis secara tidak sempurna jadi makhluk paling tangguh di dunia, harus menelan pil pahit kehidupan karena ditinggal wafat oleh ayahnya, dan harus menjadi tulang punggung keluarga setelah itu. Ogi bahkan berniat bunuh diri pada hari terakhir UAS karena merasa tidak sanggup melanjutkan kuliah sambil menjadi tulang punggung keluarga. Ia tidak akan tertolong apabila teman-temannya tidak datang tepat pada waktunya. Pandangannya tentang kehidupan kembali berubah ketika ia dan teman-teman dari grup konseling Bu Lira pergi berlibur bersama. Mendengar kisah hidup teman-temannya membuat Ogi menyadari bahwa ia bukanlah satu-satunya yang paling menderita di sini. Bahkan Gala, yang adalah anak dari salah satu orang terkaya di Indonesia, sudah menderita sejak kecil karena tidak punya teman dan karena kehidupannya selalu diawasi oleh orang tuanya. Ogi sudah siap apabila di-DO dari kampus UDL, dan benar, dia memang ditendang dari kampus itu. Ia terpaksa menjaga bengkel ayahnya yang kadang kedatangan pengunjung, tapi lebih sering tidak. Dan sempat putus asa lagi juga karena tidak punya uang sama sekali. Tapi kali ini, ia tidak ingin bunuh diri. Ia mencari kerja ke sana kemari dan hidupnya berubah ketika bertemu Miral, mahasiswa kampus Udin yang bergengsi, yang datang dari Tanah Luwuk dan terpaksa tinggal di musola karena tidak punya uang untuk bayar kos. Ia adalah mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan yang didamba-dambakan Ogi. Sejak pertemuannya dengan Miral, Ogi langsung bertekad untuk menjadi mahasiswa ilmu komputer di kampus Udin. Namun, rencana itu berubah setelah keduanya mendaftar untuk mengikuti pelatihan yang diadakan Silicon Valley di Ubud, Bali. Dan mereka diterima. Kini angin kehidupan berpihak pada Ogi. Ia bertemu dengan banyak bule, kenal dengan beberapa investor besar dunia, dan bahkan ditawari untuk bekerja di perusahaan Alphabet. Ogi ini sebenarnya memang bukan tidak punya bakat sama sekali. Ia belajar sistem coding dan peretasan secara otodidak. Dan ketika kuliah di UDL dulu, nilainya di mata kuliah teknologi informasi pun tinggi. Sayangnya, itu saja tidak cukup untuk membuat dirinya bertahan di sana. Juwisa, Gala, dan Sania menghadapi tantangan yang lain lagi. Gala kalah bertaruh dengan ayahnya bahwa ia akan membangun sesuatu yang besar dengan usahanya sendiri hanya dalam waktu 4 bulan. Dan akibatnya, ia harus bersedia mengikuti keinginan ayahnya untuk magang di salah satu perusahaan sawit milik keluarganya. Juwisa yang awalnya begitu diperjuangkan oleh ayahnya agar bisa kuliah di UDL, kini diminta untuk berhenti kuliah dan akan segera dinikahkan dengan tetangga di kampungnya. Sania harus mendekam di jeruji besi karena tertangkap tangan sedang seisap dua isap di gudang belakang kampus. Mereka semua belajar menghadapi kenyataan pelik ini dengan cara masing-masing, dan dengan dukungan dari satu sama lain tentunya. Sampai akhirnya Bu Lira lah yang mendapat masalah ketika beberapa dosen senior berkomplot untuk menghancurkan reputasi kampus UDL yang baru saja berganti rektor dan berganti sistem pembelajaran juga. Kampus UDL terbukti tidak dapat menunjukkan beberapa persyaratan yang diminta oleh kementerian dan akhirnya harus ditutup. Namun setelah para dosen berjuang dan mahasiswanya diam-diam juga berjuang dengan cara demonstrasi, kampus UDL diberi kelonggaran untuk tetap beroperasi sampai para mahasiswanya yang saat itu masih menempuh perkuliahan di kampus lulus. Hubungan Gala dengan ayahnya membaik setelah Gala mengikuti keinginan ayahnya, dan ayahnya mengizinkan Gala untuk melanjutkan kuliah di kampus UDL serta bekerja sesuai minatnya di bidang arsitektur. Juwisa juga mendapat beasiswa berkat kerjasama kampus UDL dan perusahaan ayah Gala.
Arko di tahun-tahun terakhir perkuliahannya semakin aktif mengikuti kompetisi fotografi, sementara Ranjau yang bercita-cita lulus 3,5 tahun dengan IPK cum laude sudah berjuang mengerjakan skripsi di kala teman-temannya masih santai berkuliah. Hanya saja, ada perasaan bingung dan tersesat di dalam hatinya, sebab teman-temannya yang belum lulus sudah tahu mau kemana dan akan jadi apa. Sementara Ranjau tidak tahu apa yang harus ia lakukan setelah lulus. Sepertinya ia harus menerima nasib menjadi sarjana pengangguran. Namun, roda nasib masih melesat bagi mereka yang tidak berhenti berusaha. Inspirasi akhirnya menghampiri Ranjau diikuti kesempatan baik lainnya. Gala dan Juwisa lulus setengah tahun setelah Ranjau. Disusul Sania yang kuliahnya sempat tertunda karena harus masuk hotel Prodeo dan menjalani rehabilitasi. Arko sendiri tidak menyelesaikan kuliahnya hingga semester 10 karena sibuk mengikuti lomba fotografi. Tidak seperti Juwisa yang berbinar ketika menerima kertas impiannya yang ia tuliskan 4 tahun lalu dalam kelas konseling Bulira, Gala justru getir dan gamang. Impiannya tidak berubah sejak 4 tahun lalu, bahkan sejak ia kecil dulu. Meskipun ia memilih jurusan arsitektur dan memang punya bakat di sana, namun itu hanya jurusan hasil kompromi dengan ayahnya. Jauh di dalam lubuk hatinya, ia ingin menjadi guru. Petualangan mereka memang tidak selesai di sini. Sebaliknya, mereka justru baru memulainya di kancah yang lebih besar dan nyata. Dengan badai yang lebih keras menghempas mimpi-mimpi mereka. Tidak terlalu yakin, tidak juga terlalu putus asa. Yang jelas mereka tahu, mereka harus mengejarnya. Dari getir dan manis pengalaman mereka belajar menerima dan menghadapi kehidupan. Seperti yang dikatakan dalam buku ini. Guru terbaik adalah alam semesta, yang tak pernah mendikte dan memaksa kita untuk menghafal apapun. Guru terbaik adalah alam semesta, yang tak pernah memberi ponten merah saat kita gagal. Ia justru menyiapkan halaman kosong berikutnya yang lebih baik untuk kita. Guru terbaik adalah alam semesta, yang tiap waktu bisa kita kunjungi dan tanyai apapun, yang selalu mampu memberikan jawaban terbaik. Itu tadi review bukunya teman-teman. Gimana? Ada yang udah mulai ngerasa dimengerti? Ada yang ketika tadi dengerin kisahnya mulai ngerasa, ih ya ampun gila ini gue banget nih. Aku senang kalau misalnya teman-teman bisa menemukan kekuatan dan semangat baru dari kisah di dalam buku ini. Karena memang buku ini itu nggak bicara soal keberhasilan, soal kesuksesan atau soal hasil akhir, tapi soal proses. Dan bagaimana kita bisa bertahan di tengah proses yang sulit, kayak kecoa Madagaskar bertahan di bumi ini meskipun ada banyak bencana alam dan mungkin makhluk-makhluk lain udah pada tewas gitu ya. Buku ini ada jilid 2-nya teman-teman, judulnya Kami Bukan Jongos Berdasi. Nah, aku masih mempertimbangkan apakah aku akan mereview buku itu juga atau aku akan lanjut ke buku yang lain. Bagi teman-teman yang mau kasih rekomendasi apakah aku baiknya nge-review atau enggak, please tuliskan komentar teman-teman di kolom komentar, nanti akan aku pertimbangkan baiknya aku review atau enggak. Dan bagi teman-teman juga yang mau nge-request buku-buku populer lain, boleh juga dituliskan di kolom komentar. Seperti biasa aku akan catat dan aku akan keluarkan pada waktunya. Dan terima kasih banyak buat yang udah nonton My Lens. Jangan lupa terus baca dan baca buku, because reading can change your life. See ya!